pensilnya hilang atau pulpennya hilang, botol minum gitu, udah hilang, kelupaan. Ya udahlah, nanti juga papa mama bisa beliin lagi. Bagaimana mengajarkan tanggung jawab kepada anak preteen saya tanpa menjadi terlalu keras? Kalau bahas soal tanggung jawab, nggak ada rumus pasti ya parents. Karena setiap anak dilahirkan itu egois. Cuman mau mementingkan dirinya sendiri. Makanya bayi nangis ya kalau lapar, ngantuk, haus, sendirian. Dan tugas kita sebagai parents perlahan mengajarkan tanggung jawab, tapi juga melepaskan juga kepada keputusan anak kita. Setiap kali kita meminta mereka untuk step up, melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya. Seperti awalnya kita yang ajarin sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Perlahan kita akan mulai lepaskan. Nggak langsung dilepas, tapi ada kalanya kita serahkan ke mereka, ayo cuci tangan, cuci kaki sendiri. Mereka mulai berangsur ya, jadi bisa mandi sendiri, bikin PR sendiri, siap-siap untuk tas berangkat sekolah sendiri. Dan proses itu di mana mereka mulai belajar yang namanya tanggung jawab. Anak nggak akan bisa punya rasa tanggung jawab, dan ironisnya adalah kalau mereka nggak pernah mentok sama konsekuensi akibat kelalaian mereka sendiri. Nah, kalau kami boleh kerucutin di situ, tugas spesifik orang tua mengajarkan anak tanggung jawab adalah kita yang menurunkan intensitas konsekuensi dari kelalaian mereka. Jadi waktu ada hal-hal yang penting, kita yang harus dampingin sama mereka untuk sama-sama melakukan apa yang jadi kewajiban mereka. Tapi misal ada hal yang nggak terlalu penting, misalkan ngeberesin mainan atau ada janji ketemu teman, itu sesuatu yang kita bisa mulai lepaskan. Kalau mereka kelupaan, misalkan mainannya lupa diberesin, ada yang hilang, ya itu lebih bisa dihandle. Atau mereka janjian sama temen, kelupaan, temennya ada ngambek lah sama mereka, ada ngajak debat sama mereka, kita bisa jelasin ke mereka, kan kamu janjian, kamu yang lupa, ayo kamu say sorry, kamu ambil tanggung jawab kamu sebagai temen mainnya dia. Tapi hal yang lebih penting, misalkan kalau mau travel, siapkan paspor, tiket, pakaian dalam, baju. Nah, itu jangan diserahkan dulu ke anak-anak kita. Kita yang masih bareng-bareng, jangan kita sendirian ya. Kita yang masih bareng-bareng, temenin mereka. Ini yang perlu dibawa, bikin list, bikin apa yang harus dilakukan, H-1, H-2, atau misalkan sebelum kita berangkat dari rumah, dicek lagi apa aja hal yang perlu dicek. Bisa mulai dari situ dulu. Jadi yang pertama, kalau mau ngajarin anak kita tanggung jawab, apalagi ini udah preteens ya, sebaiknya udah dikasih dari dia sebelum preteens ya. Usia sebelum preteens itu udah dikasih tahu dulu, diajarin sambil dicontohin, didampingin sama-sama. Terus berikutnya biarkan mereka ketemu sama konsekuensi natural. Yang ringan, yang nggak fatal buat mereka. Kalau udah preteens kan berarti mereka udah harus disiapkan buat bisa membereskan buku-buku yang harus dibawa ke sekolah. Jadi biarin mereka coba deh pertama, misalkan seminggu, 2 minggu pertama ditemenin ya, di list, dikasih lihat, oh ini udah masuk semua. Tapi biarkan mereka untuk bisa, kalau misalkan memang suatu saat nanti kelupaan, ya mereka belajar yang namanya konsekuensi natural itu sendiri. Gitu. Jadi supaya nantinya waktu usia mereka memang sudah preteens, mereka sudah siap nih sama apa yang mereka harus kerjakan dan tanggung jawab itu sendiri. Mungkin aku bisa tambahin kali ya, kalau misalkan memang mereka udah kena sama konsekuensi naturalnya, jangan makin dipojokin kali ya, jangan makin tuh kan mama udah bilangin atau papa udah bilangin dari dulu sih nggak pernah dengerin, syukurin gitu kan. Jangan kayak gitu kali ya, jadi kita tetap temenin, kasih tahu lagi, ini loh yang papa mama tuh dari dulu bilangin ke kamu, papa mama nggak mau kamu tuh sampai kena seperti ini, rasanya nggak enak kan. Jadi
ayo yuk sama-sama jangan diulangin lagi ya, lebih teliti. Misalkan kalau soal masalah buku atau ternyata dia lupa bawa nih ujian atau PR yang seharusnya disubmit di hari itu. Jadi nilainya berkurang gitu ya. Kita kasih tahu bahwa nah ini kan udah kejadian nih, ya udah kita pastiin sama-sama berikutnya jangan sampai keulang lagi ya. Kalau misalkan kamu udah rapihin, cek lagi gitu. Jadi jangan sekali ya udah gitu. Tapi cek berulang kali dan mungkin pagi-paginya kita bisa ingetin lagi udah diperiksa belum gitu. Jadi nggak cuman malamnya aja, pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah kita ingetin lagi. Ya, kita perlu ngajarin anak buat tahu dan kenal rasanya bersalah atau rasanya gagal itu seperti apa. Tapi juga ngajarin mereka setelah mereka bikin kesalahan atau mereka gagal dalam satu hal, mereka masih punya beberapa opsi yang mereka bisa lakukan. Kalau misalkan nilai mereka gagal di semester pertama, ya mereka bisa kerja keras lagi di semester yang kedua. Karena nggak pernah ada manusia yang selalu benar, selalu punya persiapan, nggak pernah gagal, nggak pernah ada kesalahan selama hidup dia gitu, dari kecil sampai dewasa. Dan kalau anak yang terbiasa semuanya disiapkan oleh orang tuanya, semuanya dibantu, semuanya anak ini nggak pernah diminta, dituntut untuk step up, menyiapkan dari dia sendiri, ya nggak kebayang waktu nanti dia misalkan kuliah di kota yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, apalagi waktu mereka masuk dunia kerja. Nanti ada apa-apa mereka maunya ya telepon papa mamanya lagi gitu. Mereka ada apa-apa salah, selalu minta papa mamanya yang backup dan papa mamanya yang akan benerin kesalahannya dia. Dia nggak akan pernah ngerti arti menjadi dewasa itu, artinya mengambil tanggung jawab, punya accountability atas perbuatannya dia, meskipun dia nggak sengaja bikin salahnya itu. Dan itu yang kalau kita tarik mundur ke usia anak-anak, nah kita bisa atur lingkungannya, kondisinya itu membuat dia bikin kesalahan atau gagal dalam hal yang ya kurang penting, yang gak fatal kesalahan atau kegagalannya itu. Nanti itu adalah tugas orang tua, bikin kondisi atau lingkungan itu. Jadi jangan biarkan anak langsung tiba-tiba gagalnya itu anak belajar naik motor atau naik mobil langsung dilepas di jalan raya. Nah itu kan gawat kan, karena udah main ketemu sama properti orang lain atau bahkan sama nyawa orang lain. Tapi waktu anak bikin PR, waktu anak diajak sama-sama bikin kuenya nggak ngembang, atau anak diajak belanja dan belanjaannya lupa dimasukkan ke kulkas, sayurnya jadi busuk, ada misalkan rotinya jadi basi, itu masih bisa di-manage lah. Tapi biarkan anak-anak ngerti dari situ ada yang namanya sebab akibat. Karena mereka nggak masukkan beberapa barang ini ke kulkas, akibatnya jadi basi. Karena mereka lupa beresin mainan mereka, akibatnya diberesin sama mbak, terus ada yang kebuang karena dianggap misalkan bukan sesuatu yang penting gitu, dianggapnya sampah sama mbak. Dari hal itu mereka bisa manage dan kita bisa kasih insight, kasih input ya ke anak. Ini loh sebabnya kamu harus beresin mainan kamu. Ini loh sebabnya kalau habis belanja kamu harus langsung masukin ke kulkas. Meskipun itu beberapa hal yang kamu tahu mama bisa lakukan, mbak bisa lakukan, tapi kan kamu makin lama makin besar. Ya kamu juga bisa melakukan beberapa hal, papa mama mau percayakan kamu lebih juga. Menjadi bertanggung jawab tanpa terlalu keras gitu sama anak. Bisa juga dengan kita sepakati sama-sama nih, apa sih konsekuensinya, apa sih yang harus anak kita lakukan atau anak kita kerjakan kalau sampai dia mengulangi lagi, atau konsekuensinya itu apa. Misalkan contohnya saat dia ke sekolah, dia misalkan terbiasa ya udah pulang ternyata pensilnya hilang atau pulpennya hilang, tapi buat dia ya udahlah nanti juga papa mama bisa beliin lagi gitu. Nah tapi kalau misalkan itu udah terjadi berulang kali, ya disepakati dulu nih, ini misalkan udah kejadian 2 kali, kamu udah hilang nih pulpennya, atau misalkan botol minum gitu udah hilang, kelupaan,
apa yang akan dilakukan sama-sama. Nah, sepakati bersama dengan anak. Jadi kitanya nggak cuma emosi, tapi anak kita mikir bahwa papa mama kan bisa beliin lagi, atau misalkan dia bilang, kan aku masih punya botol minum lagi dari hadiah ulang tahun aku gitu. Tapi jangan sampai nggak dikasih minum ya. Iya. Jadi ya makanya kita harus berpikir, kalau di saya lebih, kalau udah emosi kan nggak bisa berpikir jernih. Biasanya saya tanya ke suami saya yang istilahnya nggak lagi berbenturan secara direct ke anak saya gitu ya. Jadi ya udah, saya biasa tanya dia, gimana ya, ini kayak gini nih berulang, aku udah kesel banget gitu. Itu yang bisa kita tanya, karena suami kita pasti akan kasih point of view yang lain. Jadi sepakati bersama sama suami gitu ya, sama pasangan dan anak. Karena kalau nggak sepakat nih, nggak janjian gitu, tiba-tiba si anak bilang, iya Pak, aku kemarin ketinggalan botol minumnya di sekolah. Loh, terus gimana? Iya kan masih ada ya botol minum aku satu lagi, sama papanya diambilin gitu. Sedangkan misalkan sama mamanya udah punya kesepakatan yang lain. Jadi jangan lupa libatkan pasangan untuk sama-sama ngerti apa yang ditetapkan untuk mengkonsekuensi si anak. Parents, ngajarin tanggung jawab ke bawahan kita atau staff kita di pekerjaan, di kantor, untuk step up lebih lagi sebelum dipercayakan pekerjaan yang lebih besar, itu aja sulit. Padahal mereka udah usianya 20-25 tahun ke atas. Apalagi ke anak-anak kita yang usianya masih 8-10 tahun, usia preteens ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran ekstra, juga kreativitas, bagaimana cara kita mengemas pelajaran tanggung jawab ini kepada anak-anak kita. Nah, kalau anaknya lebih dari satu, tentunya juga perlu kesabaran dan juga kreativitas yang berbeda. Tapi tetap semangat, anak-anak kita, mereka memang butuh proses untuk belajar. Seiring dengan pertumbuhan umur mereka makin bisa melakukan banyak hal. Tetap semangat parents, you got this. Jangan lupa klik like dan subscribe, atau bisa juga komen di bawah ini. See you next time. Bye.